Kepadanya kami persilahkan. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qafatil anbiya wal mursalin wal alihi wa sahabati wa qarabati wa tabi'in summa awliya wal ulama wa syuhada wa salihin summa ila al-jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sayyidul lillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka
Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di gedung serbaguna ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian tak lupa dan tak bosan juga kita ucapkan selawat beri salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati atau yang kami muliakan Bapak penceramah kita pada hari ini yaitu Bapak Syahmin Batubara. Kemudian yang kami hormati Pak Imam
Pak Hotib dan Bilal, dan yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda yang hadir dalam kesempatan ini. Sedikit kami sampaikan kepada bapak ibu yang hadir dalam kesempatan ini. Dalam acara ini adalah acara hari ini adalah acara yang mana acara yang digagas oleh pemuda-pemudi Desa Tantan, Pak. Nah, ini dan sumber dana pun yang mencari pemuda. Nah, jadi yang jelas pada hari ini yaitu acara peringatan Maulid Nabi ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Samin Batubara. Mudah-mudahan dalam penyampaian nanti Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan ini bisa mengambil hikmah apa yang disampaikan oleh Bapak penceramah nanti. Dan kami beritahukan kepada Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan ini bahwa hadro yang hadir pada hari ini hadro Kitola, dan sound sistemnya adalah sound sistem hadro inilah. Nah, jadi Bapak Ibu kalau seumpama nak nyukurana buno sound system dan hadronya sekaligus sound Nikola biar ada kan pemuda kita dalam bidang keagamaan di desa kita. Nah, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan karena hari sore juga. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sejenak kita membaca istighfar, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya wa wahabani rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Kalau Anda pergi ke Mekah, jangan lupa beli baju dan sejadah. Yang jawab salam dapat berkah, yang tidak jawab serah kaulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Datuk Kepala Desa. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Imam, kemudian Bapak-Bapak Pak RT, Bapak-Bapak alim ulama, ceri pandai, tua-tua tengganai, Bapak-Bapak ibu-ibu, anak-anak bapak, para remaja yang alhamdulillah tampil pada sore hari ini sangat luar biasa. Ustadz kepingin santri yang di rumah model itu. Di rumah saya boleh tanya Ismanto dan Ujang, mereka selalu ke rumah. Itu ada alatnya, tinggal lagi yang melatih nak hati. Nah, gitu. Tuh ada santri di rumah saya sekitar 80 orang, anak-anak yatim dan duafa. Kini ada di sini putri kemarin mau tinggal di rumah saya untuk mengajar tahfiz sore hari. Tapi nampaknya tidak ada kabar berita sampai hari ini. Pertama-tama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, kesempatan, kekuatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah sore hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa jihad fi sabilillah, maka dia sama dengan berjihad di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai kaget kita balik. Jadi kalau ada yang mati sekarang, sorga tempatnya, Bu. Ada ibu-ibu mau mati sekarang? Sorga tempatnya. Makanya Nabi selalu mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, kalau kita keluar rumah mau pergi nyadap karet, mau pergi ke kebun, mau ke masjid apalagi, mau sembahyang berjamaah, langkahkan kaki kanan. Kalau umpamanya terlangkahkan kaki kiri, balik lagi, ulang lagi, langkahkan kaki kanan, baca doa. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak hafal doanya, cuman kita jarang ngamalin. Apa kata Rasul? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, dengan namamu ya Allah, aku serahkan diriku sepenuhnya kepadamu. La haula, tiada dayaku,
wala quwata dan tiada kekuatanku illa billahil aliyil azim. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Berapa banyaknya langkah kita tadi dari rumah ke sini, begitulah banyaknya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dekat rumahnya dengan masjid, dekat rumahnya dengan musola, kalau mau sembahyang berjamaah jangan langsung masuk. Jadi gimana Pak Ustadz? Keluar rumah keliling-keliling dulu baru masuk. Paling-paling tetangga heran, kapan pula kilonya dia tuh gitu. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus berselawat kepada Nabi? Bu, kenapa nak? Kenapa kita harus berselawat kepada Nabi? Sini ada mahasiswawinya? Ada? Ada mahasiswawin? Fakultas apa tuh? Tarbiyah. Kalau tarbiyah memang tidak kenal dengan saya. Aku tidak ngajar di situ. Saya ngajar di Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah. Sama dengan Ismanto, Bujang dan yang lain. Kenapa kita harus berselawat kepada Nabi? Supaya Nabi kenal dengan kita. Kenapa Nabi harus kenal dengan kita? Supaya nanti kita dibantunya dengan syafaatnya. Kenapa kita butuh syafaat dari Nabi? Karena kita orang yang banyak dosa. Orang yang banyak dosa tidak mungkin masuk ke dalam surganya Allah tanpa adanya rahmat dan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin, Bu. Dosa kita banyak. Makanya sholat yang kita kerjakan bukan membuat kita masuk surga. Puasa yang kita kerjakan bukan membuat kita masuk surga. Sembahyang berjamaah yang kita kerjakan bukan membuat kita masuk surga. Yang membuat kita masuk surga cuma dua. Apa? Rahmat Allah, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi datangnya rahmat karena sholat, datangnya rahmat karena puasa, datangnya rahmat karena ibadah yang kita lakukan. Nabi Adam dan Siti Hawa umurnya berapa? 1000 tahun. Berbuat dosa kepada Allah berapa kali? Sekali. Apa dosanya? Makan buah holdi. Gara-gara makan buah holdi Allah usir dari sorga. Allah pisahkan suami istri, satu di masyrik, satu di maghribi, satu di barat, satu di timur. Berapa lama dipisahkan Allah? 40 tahun. Umurnya 1000 tahun, berbuat dosa cuma sekali, Allah usir dari sorga, Allah pisahkan suami istri, satu di barat, satu di timur selama 40 tahun. Bayangkan dengan kita Bapak Ibu, umur kita paling lama 65-70 tahun, berbuat dosa tiap hari. Buat dosa tiap hari, Pak. Dosa dengan Allah, dosa dengan suami, dosa dengan tetangga, dosa dengan orang tua. Tambah lagi penyakit batin, iri, dengki, takabur, sombong, hianat, hasud, caci maki, buruk sangka, penyebar hoax. 9 tambah 4, 9 tambah 4, 13 penyakit yang ada dalam diri kita. Sehingga badan kita dibalut noda dan dosa kepada Allah dan kepada manusia. Mau masuk surga? Nabi Adam 1000 tahun umurnya, dosa sekali dikeluarin. Kita buat dosa tiap hari. Mau masuk surga? Surga mana? Model ini masuk surga. Model ini kita nih mau masuk surga. Jangankan masuk pinggir beda dapat. Kita nuntut di akhirat, wahai malaikat Ridwan, masukkan kami desa tandan ke surga. Surga mana? Dosa galuh, Pak. Tapi dengan adanya syafaat rahmat Allah, maka kita bisa masuk surga. Makanya berbanyak
salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak Ustadz aku ndak pakai Sayyidina, ndak apa-apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Ustadz aku ndak bisa baca panjang pendek be, silakan sallu alaihi. Pak Ustadz aku ndak mau baca, matilah kau. Orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi berarti bukan umat Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wassalam bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi aghlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidillah bi aghlil badri ya Allah. Ini asalnya Bu ketika Nabi hijrah. Jadi Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah disambut dengan kompangan. Sekarang kompangan, dulunya awalnya rebana. Rebana hilang jadi kompangan. Kompangan mulai hilang, datanglah nasid. Nah, kagak hilang lagi, akhirnya lagu dangdut. Kenapa kita rajin ke masjid? Karena mak kita dulu rajin selawat. Kenapa kita rajin majelis taklim? Mak kita dulu rajin selawat. Beda dengan mak-mak sekarang. Mak-mak sekarang niduin anak pakai lagu dangdut. Mak kita dulu coba tengok, nyuci piring pakai selawat, nyetrika baju kita pakai selawat, niduin kita pakai selawat, masak nasi pakai selawat, goreng ikan pakai selawat. Itu mak kita dulu. Kalau orang sekarang niduin anak pakai lagu dangdut. Kenapa pakai lagu dangdut Bu? Anak saya dapat lama Pak Ustadz. Aku nikah 7 tahun baru punya anak. Makanya waktu diayun dengan lagu dangdut. Ayun pakai lagu dangdut. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, mati jadi hantu. Selawat Bu, supaya apa? Supaya dia pintar. Mak kita dulu dah dengan selawat, goreng ikan pakai selawat mak kita dulu. Ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Terlalu asik selawat ikannya mutung. Suami balik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah datang toh Pak, baru nyampe. Dari pagi sampai sekarang aku belum makan. Aku lapar Bu, tolong siapin. Kata suami, kata istri sudah siap galonyo Pak. Silakanlah ambil di belakang. Suami ke belakang, ambil piring, ambil nasi. Waktu ambil lauknya ikannya mutung. Kata suami, kenapa mutung Bu? Gara-gara Muhaimin. Tanpa klarifikasi, tanpa tabayun, ndak nanyo. Akhirnya suami marah-marah. Dia sepak istrinya, dia caci maki istrinya, dia pukul istrinya kayak Reski Bilar.
Akhirnya istrinya menangis, Bu, menangis. Apa kata istrinya? Wanita mana takkan tahan apabila suami ringan tangan. Kau hina aku, kau cerai aku, setelah kau punya istri baru. Hancur rumah tangga. Makanya hormati suami, Bu, hormati suami. Tuh dulu sholawat, Bu. Sekarang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat lagunya diambil dari TikTok. TikTok. Ibu ada TikTok, Bu, ya? Ustadz ada TikTok tuh, Bu. Namanya Ustadz Sambara. Apa hukumnya kita nengokin TikTok? Selama kita berbuat kebaikan, hukumnya dibolehkan. Kecuali berbuat tidak baik. Kan di situ asalkan dapat duit, asal jadi telanjang bulat lah, inilah, itu haram hukumnya. Sama dengan YouTube. Ustadz juga punya YouTube, adik-adik mahasiswa. Namanya Ustadz Sambara. Itu semuanya ceramah. Tujuannya tidak lain untuk dakwah. Makanya sekarang kita lihat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau sebelum Nabi lahir manusia menyembah apa? Menyembah patung, ukir patung, sembah patung, minta sama patung. Itu zaman jahiliyah. Kalau sekarang orang banyak menyembah HP. Coba tengok. Mau tidur tengokin HP, bangun tidur tengokin HP, mau mandi tengok HP dulu, selesai mandi tengok HP, mau sholat tengok HP, selesai sholat tengok HP. Maknya mau mati, dipoto dulu. Menengok. Bapaknya sakaratil maut, maknya sakaratil maut, dia foto, dia kirim ke FB, kirim ke Facebook. Mak saya sekarang, bapak saya sekarang dalam keadaan sakaratil maut, mohon teman-teman doakan. Akhirnya mereka doakan, mati langsung. Sekarang apa itu? Dulu tabrakan orang di jalan, tabrakan dulu. Itu diangkat langsung, diantar ke rumah sakit, akhirnya tertolong. Kalau sekarang ada orang tabrakan, berdarah, bukannya ditolong, diambilnya HP, dia foto, kirim ke grup. Ini keluarga siapa yang tabrakan depan rumah saya. Padahal dia tahu lah tuh. Ini sekarang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati dengan HP. Sekarang zamannya, anak SD, SMP kita belikan HP, dia main di kamar dengan HP-nya. Anak-anak SMA perguruan tinggi dikasih HP, dia main di kamar dengan HP-nya. Ibu-ibu punya HP, main di dapur dengan HP-nya. Bapak-bapak punya HP, main di ruang tamu dengan HP-nya. Gesek-gesek, senyum dewe, ketawa dewe. Namanya orang gilo. Makanya sekarang banyak orang gilo. Mana Bapak Ibu? Dulu orang pergi umroh, pergi haji, hajinya makbul, umrohnya makbul. Yang di tangannya apa? Yang di tangannya itu Yasin, kemudian tasbih. Nunggu pesawat di bandara, dia baca Yasin, baca tasbih, berzikrullah. Makanya dia kembali umroh, mabrur dan mabrurah. Beda dengan orang sekarang. Ibu-ibu pergi umroh, cuma di sebagian besar kaum ibu, bapak-bapak di bandara, gawainya apa? Selfie. Ketemu dengan laki-laki gagah dikit, pak selfie. Ketemu dengan pejabat gagah dikit, selfie. Kenapa tidak dengan suamimu? Bosan tengok mukanya Pak Ustaz. Kalau bosan ganti. Sekarang Pak, ibu ini pembosan nih. Daya Bu ya, alhamdulillah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Makanya kadang balik umroh ndak mabrur. Sampai di Madinah makam Rasul, selfie kirim ke kawan di Tantan. Lagi tawaf, selfie dengan Ka'bah, kirim ke kawan. Kawannya lagi masak di dapur, selfie dengan periuknya, kirim ke Mekah. Gitu. Itu gawe sekarang. Kanya ada kawan, Pak Ustadz, yo. Ada tetangga saya, Pak Ustadz, sudah 5 kali umroh. Alhamdulillah. Sebelum umroh Pak Ustadz dia pakai celana pendek ke mana-mana. Sudah umroh 5 kali Pak Ustadz, tidak pakai celana lagi, pakai sarung Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya berhati-hati dengan HP. Kalau salah-salah anak kita terbawa arus, akhirnya anak kita nanti susah diatur. Waktu keadaan manusia yang bejat moralnya seperti itulah, Allah mengutus Nur Muhammad ke dalam diri seorang perempuan yang bernama Aminah. Ditegaskan dalam Al-Barzanji. Wa utiyat ummuhu bil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil mariyah. Ketika Aminah tertidur dia bermimpi, datang seorang laki-laki menemuinya dan berkata, "Hei Aminah, sesungguhnya engkau telah mengandung rahmatan lil alamin. Kalau dia nanti lahir ke dunia, buatlah namanya Muhammad, niscaya dia terpuji." Aminah tahu dirinya hamil karena dikasih tahu. Beda dengan ibu kita. Ibu-ibu hamil ngidam, mual-mual, muntah-muntah. Kalau Aminah tidak mual-mual, tapi dikasih tahu. Makanya coba lihat, kalau ibu-ibu sudah hamil 1-2 bulan, mulai mual-mual, muntah-muntah, tengah malam bangunin laki, minta jeruk, minta muti kelapa. Ada ibu-ibu yang lagi hamil, kemana-mana kantongin beras sambil ngunyah, beras sambil jalan. Ada juga ibu-ibu makan sabun telepon sampai berbuih mulutnya. Tapi ada juga ibu-ibu yang hamil, suaminya yang muntah-muntah. Ada juga suami lolo. Coba. Makanya kita ini semuanya punya mak. Tidak ada yang dilahirkan dari pecahan bambu. Kita semuanya ini pernah nginap dalam kantong rahim mak. Jadi ibu-ibu Pak punya kantong rahim. Makanya kita aman di dalam kantong rahim ibu itu. Kita berada di dalam berapa lama? 9 bulan 10 hari. Kita minum darah mak kita dewe. Kalau kita laki-laki tidak punya kantong rahim, cuman kita punya kantong celana, itu pun kosong. Kantong rahim 9 bulan 10 hari kita di situ. Nabi Muhammad berada dalam kantong rahim ibunya Aminah. Ibu-ibu, bapak-bapak, dia tidak lasa. Kalau anak sekarang coba tengok, ketika kita berada dalam kantong rahim, mak kita mau pergi sholat, tidak jadi sholat, dia duduk dekat pintu. Kenapa tidak jadi sholat? Bu, sakit Pak, sakit. Akhirnya tidak di sholat. Tinggal puasanya, tinggal sholatnya, tinggal majelis taklimnya, gara-gara kita. Aminah dah, Muhammad dah. Makanya Muhammad tidak pernah menyusahkan ibunya. Kalau kita menyusahkan ibu, mulai dari anak kecil sampai kita dewasa nyusahin tulah. Bahkan sudah menikah nyusahin juga. Buktinya punya anak, ibu pagi-pagi dah datang telepon, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam mak, ada apa nak?" "Mak kemana?" "Dah kemana-mana. Kalau begitu asuh cucu mak dulu. Aku mau pergi kerja. Kalau kaget dia buang air besar, tolong cuci pakaian yang ada di baskop tuh. Kaget mungkin kami terlambat balik, tolong masak ya mak." Maknya jadikan pembantu dalam rumah tangganya. Nauzubillah min dzalik. Kayaknya kita lihat kelahiran sebentar Bapak Ibu.
ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية. Manakala umur Nabi telah sempurna 9 bulan dalam kandungan ibunya Aminah. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam bi niswatin minal ghasiratil qudusiyah. Hadirlah Asia dan Maryam dari dalam surga yang menyerupai 2 orang perempuan untuk menyambut kelahiran Rasul. Asia istri Firaun, Maryam ibunya Nabi Isa. Dua-duanya diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menjemput Rasulullah ketika beliau dilahirkan oleh ibunya Aminah. Wa aghazaha al-maghadu fawaladat sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la usana. Kemudian Nabi pun lahir ke dunia dalam keadaan bercahaya-cahaya. Nabi lahir di pagi hari, keganjilan banyak terjadi, mata bercolak harum kasturi. Semenjak kecil Nabi terpuji. Nabi lahir yang pertama harumnya harum kasturi. Yang kedua dia lahir alis matanya tebal, bulu matanya tebal. Yang ketiga pusarnya telah terpotong. Yang keempat dia juga sudah hitanan. Itu Nabi, beda dengan kita. Makanya Nabi sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alis matanya tebal, bulu matanya tebal. Itu Rasul. Kalau ibu-ibu alis matanya bikin palsu. Ada ibu-ibu janjian, Bu, assalamualaikum, waalaikumsalam, besok kita kondangan dah Bu? Iya, kan ada undangan tetangga. Di mana? Di gedung. Pas besoknya telepon pagi-pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam Bu, jadi dah kita pergi? Jadi. Jam berapa? Jam 2. Kalau gitu kita siap tuh. Ibu tadi mandi, sudah dia mandi, pakai baju bagus Bu. Kemudian mau pakai bedak dia, lihat alis matanya ada yang panjang, ada yang pendek. Tidak mungkin pergi kondangan alis mata panjang pendek. Akhirnya ngomong sama laki, Pak, ada pisau silat dah Pak? Untuk apa? Alis mata saya ada yang panjang, ada yang pendek, ingin merapikan. Kata suami, ada tuh di atas meja, hati-hati tajam, baru dibeli. Akhirnya dia rapikan alis matanya, tahu-taunya sambil gemetar karena buru-buru, tegores gundul sebelah. Mau pergi kondangan gundung sebelah tidak mungkin. Akhirnya sibuk lah dia cari celak di mana lah celak sayo. Tanya suami, Pak, mana celak sayo? Mana aku tahu, ibu yang beli, ibu yang nyimpan, kok nanya sayo. Sementara kawan telepon terus, Bu, cepatlah Bu, waktunya sudah sudah siap. Akhirnya ibu tadi pergi ke kamar anak yang masih TK, buka lah tasnya, ada sipidol warna hitam. Pakai celak, pakai sipidol warna hitam, melengkung kayak tanduk kerbau. Ibu pakai sepatu tumit tinggi, jalannya kayak Itik Surati balik sore. Sampai di tempat kondangan jam 3, makan rendang Padang. Pak, pedasnya minta ampun. Lampu mati, kipas tak hidup. Akhirnya dia bilang, Bu, panas ya Bu? Iya. Ada tisu dah Bu? Ada. Kawan pun ngasih tisu sama dia. Orang semuanya tertawa mentertawakan dia juga ikut ketawa. Malam baru sampai ke rumah, lampu belum hidup. Ya gedorlah pintu. Assalamualaikum Pak, buka pintu saya balik. Karena gelap suaminya hati-hati. Dia buka pelan-pelan, nampak muka suami istrinya, langsung terkejut suaminya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum.
Kata istrinya, aku yang datang, istrimu Pak. Aku pikir hantu yang datang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasul dia punya alis mata tebal, bulu matanya juga tebal. Lahir ke dunia, Aminah melahirkan Muhammad bagaikan dia buang air besar. Darah pun hanya sedikit. Kalau mak kita melahirkan normal, buka 1, buka 2, buka 3, buka 4, buka 5, buka 6, buka 7, tidak buka-buka. Ya Bu ya, antara buka 1, buka 2 Pak, sakitnya minta ampun. Kalau nggak yakin juga Pak, sakit sampai putus pinggang Pak, sakit nian Pak, antara hidup dengan mati kami rasakan Pak. Sudah itu dibawa ke rumah sakit, melahirkan kita, kalau tidak hidup dia mati, muka pucat, darah bercucuran, air mata mengalir, kaki tegak. Melahirkan kita antara hidup dengan mati. Kalau mak kita tidak hidup dia mati, tapi dia masih berdoa. Apa doanya? Ya Allah, selamatkan anakku, walaupun aku harus mati ya Allah, aku rela, yang penting anakku selamat ya Allah. Itu mak. Bapak-bapak gitu ini pernah bilang mungkin, tapi kadang tidak dengar kita. Nah, Bapak memang tidak pernah mengandungmu, Bapak tidak pernah menyusuimu, Bapak tidak pernah melahirkanmu. Tapi ingat wahai anakku, pagi aku belum salat subuh sudah meninggalkan rumah mencari nafkah untukmu. Panas terik matahari aku tahankan sampai terkelupas pundakku, aku rela nak, yang penting kamu sekolah. Itu orang tua. Lahirlah ke dunia. Lahir ke dunia Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa kata Nabi? Dimandikan. Kalau Muhammad disambut oleh Asia dan Maryam, kalau kita disambut bidan, dokter, dukun beranak. Suami di mana? Suami di luar. Yang bagusnya kalau istri bapak yang muda-muda, adik-adik yang muda-muda, ketika istrimu mau melahirkan, dampingi. Ustaz, alhamdulillah anak saya semuanya ketika mau melahirkan saya datang. Istri saya mau melahirkan, saya bawa ke rumah sakit, masuk ruangan rumah sakit, akhirnya saya masuk. Kata bidan, Pak Ustaz, ini urusan perempuan, bukan urusan Ustaz. Saya bilangin, ngapain? Kan istri-istri saya yang buat saya, ngapu dilarang. Akhirnya kata bidan, apakah Ustaz tidak malu? Ngapain malu? Tiap malam aku tengok. Akhirnya masuk ke dalam Bu. Masuk ke dalam, istri mau melahirkan, aku dorong. Kenapa didorong? Karena tidak kuat nyedannya. Akhirnya didorong, keluarlah anak. Sudah keluar aku sujud syukur di bawah tempat tidur. Apa kata bidan? Pak Ustadz jangan pingsan. Aku bilang bukan pingsan, tapi aku sujud syukur. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita dapat nikmat langsung sujud. Lagi nonton TV, anak datang, mama aku lulus, langsung sujud syukur. Makanya sujud syukur boleh tidak nutup aurat, boleh tidak ambil wudhu, boleh tidak menghadap kiblat, boleh di mana we. Yang penting yang kita bersih. Dari depan TV langsung syukur, bersyukur pada Allah. Dengan bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab paling bagus. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dengan bahasa Indonesia terima kasih padamu ya Allah yang telah memberikan nikmat padaku. Lahir anak dimandikan bidan, dimandikan dukun beranak, dikasihlah suami. Pak, ini ada bapak berhasil. Ngapain digendong? Kata Nabi, dia lahir langsung diazankan. Azankan ke telinga kanan, diikomatkan ke telinga kiri. Kenapa harus diazankan? Yang pertama masuk ke hatinya akidah tauhid, Allahu Akbar. Sama dengan kita kayak mati. Orang mati yang kita usung ke kubur, dibaringkan di atas tanah, berbantal tanah, berdinding tanah, berselimut dengan tanah, yang dicium tanah. Ketika belum ditutup
dengan papan, apa kata orang? Nak, azankan ibumu dulu, azankan bapakmu dulu, baru diazankan dan dikomatkan, kemudian baru ditutup dengan papan, baru ditimbun dengan tanah. Kenapa? Kita datang dari Allah dengan azan Allahu Akbar, balik kepada Allah dengan azan Allahu Akbar, dengan harapan mudah-mudahan orang tua kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Coba. Pak Ustaz mengazankan bayi boleh tidak perempuan? Boleh. Kalau di situ tidak ada laki-laki, tidak ada lanang, yang perempuan panggil ayunya atau neneknya, nek tolong azankan cucu nenek. Kalau di masjid baru tidak boleh. Di masjid wajib laki-laki azan manggil orang sholat. Sekali lagi, kalau di masjid wajib laki-laki yang azan manggil orang sholat. Perempuan haram hukumnya azan di masjid manggil orang sholat, apalagi yang azan jando bulo. Cobalah azan jando maghrib di sini, pasti ramai. Bukan sholat, nengokin siapa yang azan. Azankan bayi, diazankan oleh ibu silakan. Mengazankan bayi tidak usah pakai mic. Azankan ke telinga pelan-pelan. Yang kedua, apabila anakmu telah berumur 7 hari, mau diapain? Yang pertama, kata Nabi, kalau dia perempuan sunat dihitan. Kalau laki-laki umur 10-15 tahun wajib dihitan. Tapi sekarang ada yang bilang cewek yang baru berumur 7 hari tidak boleh dihitan. Tidak ada lagi dihitan. Padahal Nabi bilang sunat dihitan. Wanita sunat dihitan, laki-laki wajib dihitan. Tinggal pilih ibu, lahir cucu ibu, lahir anak ibu, bawa ke rumah sakit. Bu, dokter, bidan, tolong hitan anak saya. Kalau kata dia tidak boleh, ini agama saya nganjurin sunat dihitan. Kenapa wanita harus dihitan? Siapa yang tahu? Ini hukum, Bu. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Kenapa wanita harus dihitan? Supaya nanti besar hilang geteknya. Makanya kalau ada ibu-ibu yang getek di sini berarti belum dihitan. Paham, Bu? Paham, Bu? Paham, Bu? Jika kau bertemu wajahmu nanti. Paham gak ada orang sini? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau laki-laki umur 10-15 tahun wajib dihitan. Yang kedua, yang ketiga, umur 7 hari wajib akikah. Pak, kalau lahir anak bapak yang wajib itu bapak. Kenapa bapak yang wajib mengakikahkannya? Untuk menebus darah istri yang keluar ketika melahirkan. Yang dapat nama bapak. Sudah besar anak-anak siapa tuh? Oh, anak bapak yang ini. Makanya wajib diakikah umur 7 hari. Tidak bisa 7 hari kali 2 14 hari. Tidak bisa kali 2 21 hari. Tidak bisa juga di situ tidak mampu. Kata Nabi, jangan tengok tanggal lagi, tunggu kapan mampu. Makanya di kampung-kampung saya di Madinah, Mandailing Natal, itu kalau akikahnya kapan? Ketika mau melahirkan, ketika mau menikah baru diakikahkan. Umur 20, 25 baru diakikahkan. Itu di kampung. Makanya yang paling bagus ke KDW kalau tidak mampu orang tua. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya dengan memperingati Maulid Nabi ini kita contoh Nabi Muhammad ketika jadi anak muda. Coba tengok Bapak Ibu, dia tidak pernah menyusahkan orang tuanya, bahkan berjalan untuk ziarah ke kuburan orang tuanya tahan dia Rasul. Makanya anak-anak Bapak yang orang tuanya sudah meninggal, setiap pagi Jumat pergi ziarah.
Pergi ziarah. Setiap pagi Jumat disunatkan kita ziarah pagi. Tengokin orang tua. Orang tua kita sekarang dikubur itu, taubahnya bagaikan tenggelam di laut, tenggelam di sungai Batanghari. Apa yang lewat dia pegang, lewat akar dia pegang, lewat daun dia pegang, lewat ranting dia pegang. Mana tahu bisa selamat. Makanya kita sebagai yang tinggal diharapkan selalu mendoakan, bersedekah. Ini sedekah saya untuk ayah saya, ini sedekah wakaf saya untuk mas saya. Itu yang mereka harapkan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mencontoh Nabi dari Nabi kalau ke masjid diludahi, Nabi mau sembahyang ke masjid dilempari pakai tai onta. Kita tidak pernah Nabi suatu hari subuh-subuh ke masjid, tahu-taunya masjid itu penuh dengan kotoran. Mohon maaf, orang buang air besar di masjid. Akhirnya Nabi tidak jadi sholat, dia balik, dia panggil istrinya, wahai istriku Aisyah, tolong siapkan air dan kain lap. Dia ambil dulu air dan kain lap, baru kemudian dia bersihkan, dia pel, baru dia sholat. Hari yang kedua datang lagi ke masjid, juga demikian, dia diludahi, dilempari dengan kotoran tai onta. Kemudian dia ke masjid, lah banyak kotoran lagi. Nabi balik lagi, kemudian dia bawa ember dan kain lap, bersihkan dulu, pel dulu, baru dia sholat. Hari yang ketiga Nabi berpikir, daripada aku bolak-balik, enaklah aku bawa ember, air dan kain lap. Sampai ke masjid, tidak ada lagi orang yang berak, tidak ada lagi orang yang buang hajat, tidak ada lagi kotoran di masjid. Selesai Nabi sholat, dia tanya tetangga, siapa yang kemarin yang kotoran di masjid? Aku sudah bawa ember, air dan kain lap, kok tidak ada lagi? Kata tetangga, dia bukan Islam, dia sekarang lagi sakit ya Rasul. Marahkah Nabi? Tidak. Nabi balik ke rumah, diambilnya beberapa korma, diambilnya air Zam-Zam, dia datang melihat orang yang sakit itu. Padahal bukan golongan dia. Datang dia dengan kebaikan. Akhirnya apa kata yang sakit itu? Ya Rasul, sudah lama aku sakit, tapi baru Rasulullah yang datang melihat saya. Maka saksikanlah ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam karena akhlaknya yang mulia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya contoh pribadi Nabi, terutama dalam rumah tangga. Gimana dalam rumah tangga? Kalau suami pergi kerja, ibu di rumah antarkan depan pintu. Kalau jadi istri soleha, istri majelis taklim, antar depan pintu. Kata suami, bu, aku permisi kerja dulu, mohon doakan saya. Kata ibu, waalaikumsalam, hati-hati ya Pak, mudah-mudahan Bapak selamat, banyak rezeki. Ibu dah kerja, ibu di mana? Majelis taklim. Selesai sholat asar, doa. Ya Allah ya Tuhanku, suamiku sekarang berada di tempat kerjanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya ya Allah. Sehatkan badannya, murahkan rezekinya, selamatkan suamiku ya Allah sampai pulang ke rumah, kumpul dengan keluarga. Itulah istrinya majelis taklim. Itu istri saleh. Ada yang doa gitu? Yang banyak doa, ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosaku, dosa orang tuaku, suamiku ndak usah. Balik suami jemput lagi. Apa keinginannya? Ya kepingin air teh, air kopi, air apa, siapin. Ndak usah diminta. Kalau sekarang coba tengok. Kata suami, bu, aku permisi kerja dulu, pergilah Pak, tutup pintu sekalian. Balik kaget, Assalamualaikum, waalaikumsalam, buka DW dah dikunci. Bu, aku ni haus, ambil DW di galon. Dah dihormati. Kalau keluar minta ampun, galonnya yang pakai. Dengan laki, naudzubillah min dzalik. Mau tidur dengan laki, pakai daster yang sudah bolong-bolong, pakai beda pipa nomor 4, itu pun tidak rato.
pakai lipstik sebelah bibir, pakai alis mata, sebelah gundul, sebelah lidah, pakai minyak rambut, minyak sayur, masuk dalam kamar, suami mundur 3 langkah sambil pikir, iya itu hantu yang mana yang datang. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan, hormati dia. Kadang-kadang laki balik, sambut juga lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Belum masuk lah bertuntun pertanyaan, Pak berapa dapat? Julo-julo ibu belum dibayar, beras kita tinggal dikit, listrik belum dibayar. Akhirnya suami tidak jadi masuk. Kemana suami? Mati tegak depan pintu. Tuh jadi suami soleha. Bu, ibu, kalau ibu tidur dengan suami, kemudian di atas tempat tidur ibu membelakangi suami karena ibu tidak baik dengan dia, apa kata Nabi? Mulai malam itu sampai pagi Allah melaknat istri yang demikian. Tuh Pak, kenapa? Kalau suami tidak sholat, ibu tidak tanggung jawab. Kalau suami tidak puasa, ibu tidak tanggung jawab. Tapi kalau ibu tidak sholat, ibu tidak puasa, ibu tidak berbuat baik, yang ditanya nanti di padang mahsyar, ini suami ibu. Tanya dia, kenapa istrimu tidak sholat? Tanya dia. Kalau suami tidak, tapi tanggung jawab suami luar biasa. Ibu tidak, walaupun suami sholat tidak tanggung jawab ibu. Tinggal lagi harus diingatkan, ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya hormati suami, jangan dibentak-bentak. Ini ada istri bentak-bentak lakinya. Ya Allah Tuhan. Pak, ngapa? Ambil air minum untuk aku. Mana ada minum? Masalah Pak. Disuruhnya. Sambil bawa pintungan. Kita ini mati galau. Mati galau kan? Tidak ada yang di dunia ini lama-lama dah. Kalau bentuk umur Nabi, paling-paling lama umur kita di dunia 63. 65, 70 tahun paling lama. Harta banyak, sawit banyak, tinggal itulah. Tengok Khadijah radhiyallahu an. Khadijah menikah dengan Ali umur berapa? 40 tahun. Seorang janda kaya. Sepertiga kota Mekah milik dia. Harta dia. Kota Mekah. Pas dia mau meninggal, baju yang dipakainya 83 tambalan. Tahu tambalan Bu? 83 tambalan saking miskinnya. Waktu mau meninggal dia dipanggilnya putrinya Fatimah. Wahai putriku Fatimah, ta'al ya nak, sini sebentar nak. Ada apa bunda? Nanti kalau mak meninggal, kain kapan mak dakati. Bilang sama ayahmu Muhammad, kain kapan saya kaget, serban yang sering dipakainya untuk menerima wahyu. Turunlah malaikat Jibril membawa 5 helai kain kapan. Kemudian kata Nabi, ya Jibril, kain kapan yang 5 ini untuk siapa? Yang pertama untukmu ya Rasul, yang kedua untuk istrimu, yang ketiga untuk putrimu, yang keempat untuk menantumu, yang kelima untuk cucumu Hasan. Nabi dudukkan kepala, kemudian nanya lagi, ya Jibril, untuk cucuku Husin mana? Kata malaikat Jibril, untuk Husin tidak ada kain kapan. Kenapa Husin tidak ada kain kapan? Karena dia nanti mati dalam peperangan, dicincang oleh kafir Quraisy. Kayaknya Bapak Ibu, tidak ada yang dibawa ada. Ada orang kaya tinggal, rumahnya 1 hektar, kendaraannya sejumlah keluarga, duitnya banyak, bajunya beberapa lemari, meninggal di hari ini. Apa kata anaknya? Ma, boleh dah bapak nginap semalam? Kata istrinya, ndak nak, bapakmu harus cepat-cepat dikeluarkan dari rumah ini. Rumah ibu, rumah bapak, yang cari duit bapak dan ibu, yang ngisi bapak ibu, arsiteknya bapak ibu, miliknya ibu. Tapi manakala meninggal dunia, cepat-cepat dikeluarin dari rumah. Tidak pakai baju. Kita datang dari Allah, tidak ada baju, tidak ada celana.
Baju yang ibu pakai, bapak pakai ketika meninggal dunia nanti dilepas orang. Betul lah bu? Dilepas berapa juta pun harganya baju yang dipakai, meninggal dunia kita dilepas kawan. Ibu punya cincin, punya kalung, punya subang, punya gelang. Ketika nanti mau dimandikan, datanglah kawan ibu. Saya mau memandikan ibu ini, suaminya mano? Nunjuk suaminya, aku suaminya bu. Ada apa bu? Saya minta izin mau memandikan istri bapak. Silakan bu. Tapi ini perhiasannya tolong ambil. Suami pun datang dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bukalah cincin ibu, dia bukalah subang ibu, dia paculin kalung ibu, dia buka gelang ibu, kemudian dia kumpulkan. Kawan ibu nanyo, Pak, itu untuk apa? Modal kawin lagi. Ngapain numpuin harta banyak-banyak? Makanya apa yang kita berbuat hari ini, itu yang kita bawa mati. Yang nolong dakati, Pak. Pak Ustadz, aku meninggalkan anak banyak, Pak Ustadz. Belum tentu nolong. Belum tentu di dunia benda nolong dia. Apalagi lah mati. Buktinya gitu. Ibu siar dah setiap pagi. Ya kati. Nengokin orang tua. Orang tua minta menjerit, dikubur minta tolong. Nah, tolong mana? Aku tinggalin rumah untuk kamu. Aku tinggalin para untuk kamu. Tolong mak. Ada yang dengar, hati. Cuma menikmati harta peninggalan orang tua itu lagi. Sementara dia merana, disiksa oleh Allah di situ dikubur. Tapi kita tidak pernah bantu. Makanya kalau ingat dengan orang tua kita, ingat dengan dia sekurang-kurangnya baca Fatihah. Aku hadiahkan Fatihah untuk ayah saya. Aku hadiahkan Fatihah untuk mak saya. Kan itu. Tidak bisa Fatihah kul wallah 3 kali. Aku baca kul wallah 3 kali untuk ayah saya. Tidak usah sebut namanya. Kenapa? Itu ayah kita dewek. Kecuali ayah kita 4. Sekok itulah. Aku baca Fatihah untuk ayah saya. Al-Fatihah. Baca Fatihah. Ingat dengan dia. Baca Fatihah. Barang siapa kata Nabi yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, maka Allah akan membuka pintu rezeki untuk dia. Pintu rezeki. Makanya kalau kita kenapa rezeki saya payah ya Allah, rezeki aku di kota tutup nian. Kau tuh tidak pernah doa dengan orang tuamu. Kau talain be dia dikubur, doa ada pernah. Doakan dia, bukan waktu sholat be. Lagi jalan ibu ingat baca doa. Apalagi di rumah, lagi duduk ingat orang tua baca doa. Rezeki dikabulkan oleh Allah. Banyak-banyak mendoakan orang tua. Apalagi anak-anak ini, jangan durhaka. Capek gitu. Coba nengok dulu. Kita kecil, sakit, bawa ke rumah sakit. Tanpa disuruh, tidak diperintah, langsung diantar ke rumah sakit. Di rumah sakit ngapa mak kita? Doa, ya Allah, sehatkan anakku ya Allah. Kalau bisa ya Allah, penyakit anakku ini pindahkanlah kepadaku ibunya. Aku rela ya Allah, yang penting anakku sehat. Itu mak gitu. Coba sebaliknya, ibu nanti tua renta, bapak lah pikun, bapak lah sakit, ibu lagi sakit-sakitan. Panggil anak, nah tolong bawa mak ke rumah sakit. Pergilah dewek, aku sibuk. Malah kita dibentak-bentaknya ridallah ridal walidain wa sutallah sutal walidain. Ridhonya Allah ridho orang tua, murkanya Allah murka orang tua. Orang tua. Kalau Allah ridho, rezeki bertambah. Makanya ridho Allah, ridho orang tua luar biasa. Hormati orang tuamu supaya rezekimu banyak. Sayangi orang tuamu supaya rezekimu banyak. Kalau benci dengan orang tua, rezeki kita seret. Ditutup oleh Allah pintu rezeki itu tidak dapat. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan memperingati Maulidur Rasul,
kita tambah taat kepada Allah, tambah ingat dengan orang tua kita, tambah kita kompak bermasyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Allahumma biqila wa mitrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وتسكني كفي مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصلى على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتكتب لنا بها جميع الحاجات وتطلنا بها من جميع الشأن وترفعنا بها إنك الدرجات وأدخلنا بها أقصى الغايات من جميع غيرة الولايات وبعد اللهم ارزقنا تقوى النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا بغير وباطن وطاعة وعبادة وعملا سوء وعدا. اللهم أحينا بآية العلماء متنا بموت الشهداء وأسرنا يوم القيامة في جملة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء المجرد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتوسلنا من تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. غفر الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.